Siapa ini? Hahaha. Tuan, ini adalah 5 kursi dari kantor kabupaten. Hahaha, hidangan gratis. Hahaha. Salam hormat, Tuan Pei. Nona Song, apakah ada temuan? Baju zirah korban ada bekas kerusakan. Ini menunjukkan korban kemungkinan besar sempat berjuang sebelum meninggal. Saya tidak berpikir ini adalah binatang buas atau orang biasa, melainkan pembunuhan yang disengaja. Tempat pembunuhan yang disengaja pasti meninggalkan banyak petunjuk. Apa yang kamu temukan? Tuan, tolong lihat, hanya di penyangga jenazah ini ada serat kapas. Serat kapas ini bukan berasal dari pakaian korban. Dan serat kapas ini adalah kualitas tinggi. Saya curiga ini berasal dari pakaian pelaku. Seharusnya bekas perjuangan korban saat masih hidup. Lucili, tolong selidiki dengan teliti. Siapa saja orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban sehari-hari. Tuan Pei, pengawas Liu. Sungguh keberuntungan bagi Liu. Hahaha. Tuan Pei berdasarkan penyelidikan. Orang tua Su memiliki seorang putri bernama Suli. Sudah bertunangan. Namun Liu Taiwei, putra Liu Bati, memaksa untuk menjadikan Suli sebagai selir. Wanita keluarga Su berjuang mati-matian menolak. Kemudian Suli menghilang secara misterius. Aku berpikir apakah kedua kejadian ini ada kaitannya. Kalau begitu, tangkap dulu Liu Bati. Ini. Tapi Liu Bati adalah putra Liu Taiwei. Lubang penekan rumah ini. Tidak ada hak untuk menyelidiki. Kemudian pejabat itu pergi secara langsung. Sayang Tuhan, tolong dengarkan bahwa kepala keluarga telah mengambil 17 selir. Mengapa ada 2 pemimpin keluarga kami di Mensyah yang diharapkan? Pemandangan Taiwei Mansion of the Butler itu menyenangkan. Saya ingin mengunjunginya jika nyaman. Nona, silakan sesuka hati. Keledai. Suami menikahkan putrinya. Anak dewasa harus menghormati. Keledai. Anak membawa keberuntungan dari langit. Awan menghilang turun ke bumi. Keledai. Dengan api menyala. Keledai. Tuan Pei, astaga. Tuan Pei berkenan datang ke Li Zhou. Mohon maaf atas sambutan yang kurang layak. Saya diperintahkan untuk memeriksa Li Zhou. Mohon maaf atas gangguan ini. Saya merasa sangat terhormat. Penduduk Li Zhou sangat ramah dan sederhana. Rakyat hidup tenteram. Hehe, temani Tuan. Tuan pasti tenang. Hahaha Tuan. Tuan, ada masalah. Terjadi kasus kematian. Kenapa barang ini belum datang juga? Bagaimana mungkin orang tua ini mati di sini? Mungkinkah tadi malam melihat rubah menikah? Terkena kutukan rubah dewa? Ya, Tuan, ayo cepat. Oasis selalu aman. Ini pasti salah paham. Saya akan menjauh dari kasus ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tuan Pei. Saya sudah bertemu dengan Tuan Pei. Bagaimana orang itu mati? Apakah ada petunjuk? Korban bernama Su Lauhan. Di tubuhnya terdapat darah. Ada banyak luka. Tampaknya dia mati diserang oleh pelaku.
Husian menuntut nyawa. Apakah desas-desus ini benar? Musnah oleh rubah sakti. Hei, di sini. Baik. Hahaha. Tuan PI, hahaha. Tuan PI, Anda sangat sibuk. Bukan hanya datang untuk menjenguk Liu, kan? Jika ada hal lain, berani untuk berbicara tidak masalah. Terima kasih kepada Liu Taiwei. Hari ini saya benar-benar ada satu hal yang ingin saya minta. Belakangan ini, putri keluarga Suli, hilang. Dengar-dengar, Tuan Muda Anda akrab dengan Suli. Saya tidak tahu apakah bisa meminta Tuan Muda untuk keluar dan mencari tahu sedikit. Tentu saja bisa. Pelayan memanggil Tuan Muda. Nona Song. Ini adalah halaman rumah Tuan Muda. Tidak pantas untuk menerima tamu. Silakan Anda berpindah ke taman untuk menikmati pemandangan. Ayah, apa urusanku hahaha. Tian, cepat datang dan temui Yang Mulia si Pei. Ingatkan dia. Apakah Tuan Liu pernah mengenal kakek Su? Rende. Dia sudah meninggal. Tuan Wei, di kota ini ada begitu banyak orang. Setiap hari pasti ada yang hidup dan mati. Menjadi seorang kakek bukanlah hal yang aneh. Beberapa hari yang lalu, apakah Anda pernah mencari kakek Su? Saya mencari guru Su. Pria muda ini jatuh cinta dengan putrinya, pergi menikahinya. Apakah ini tanggung jawab Anda? Tapi Suli telah bertunangan. Mengapa Anda menganggapnya sebagai selir Anda? Apakah itu benar? Lord Pei, Anda bilang dia baru saja menikah. Belum menikah. Mengapa saya tidak bisa menikahinya? Hahaha, jangan bersikap tidak sopan. Tuan Pei, anak yang nakal. Mohon pengertian. Hari ini mengganggu tempat duduk. Saya pamit. Tuan Pei, hati-hati di jalan. Berdirilah untukku. Ayah. Orang bernama Pei itu kira-kira siapa sih? Datang ke rumah kita bertanya ini itu. Anda ini terlalu memanjakan mereka. Apakah kamu benar-benar membunuh orang? Apakah kamu benar-benar membunuh orang? Ayah, sejak kecil Anda selalu mendidikku dengan tegas. Bagaimana aku bisa melakukan hal sekeji itu? Kamu. Itulah kemenangan. Pemerintah menangani kasus. Liu Batian, kamu diduga membunuh Suli. Ikut kami. Tuan, Anda pasti ingin segera menangkap binatang Liu Batian ini. Kecil senang dua. Aku tahu, Liu Batian bersembunyi di kamar pelayan yang mana. Ibumu tidak bisa bergerak. Aku akan pergi menipunya sekarang. Hehehe, ayo. Ada orang.
Ye. Almarhum Suli, usia 17 tahun, tubuhnya masih segar dan berwarna. Waktu kematian lebih dari 4 hari. Ada luka di kepala, tapi bukan penyebab kematian. Ada cairan darah bening dan kotoran di mulut dan hidung. Ini adalah bekas gigitan. Tunangan Suli, Xie Changgeng, yang dibawa oleh Kak Aitai. Siksi, kamu harus melihat dengan teliti. Tapi tunanganmu, Suli. Tuan, tolong bantu Xiaoming. Saya pasti akan memberikan keadilan bagi almarhum. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Liu Taiwei, saya menemukan mayat Suli di halaman Liu Gongzi. Oleh karena itu, Tuan memiliki kecurigaan yang besar. Jadi Tuan memiliki kecurigaan yang besar. Tuan Li, pasti ada kesalahpahaman di sini. Anak saya memang nakal. Tapi sejak kecil dia penakut. Bagaimana mungkin dia sampai melukai nyawa orang? Pasti ini. Ada yang menjebak saya. Kata-kata ini, Panglima Liu, masih terlalu dini untuk diucapkan. Tapi Panglima Liu, tenang saja. Saya akan menyelidiki kebenarannya. Permisi. Terima kasih telah menemani, Tuan. Nona Song memang pantas disebut sebagai ahli bela diri terbaik di Lizhou. Song 11, bagaimana kamu bisa memastikan bahwa mayat itu ada di dalam halaman Liu Ba? Sebenarnya, saya juga tidak yakin. Kemarin di Taman Liu, ada seorang wanita berpakaian putih, perilaku aneh. Dia akan bersembunyi di sana. Kemudian aku melihat warna rumput di sana tidak cocok. Semua ada peri. Menyesal dan mencurigakan. Aku malah penasaran, mengapa Tuan Pei bersedia mengambil risiko sebesar itu. Bersama kami menyelidiki Liu Fu di malam hari, tidak masuk ke sarang harimau. Bagaimana bisa mendapatkan anak harimau? Tuan Liu, apakah Anda pernah mendengar pintu penjara? Untuk orang hidup, yang menghitung orang mati. Saya akan bertanya sekali lagi. Apakah kematian wanita Su adalah akibat perbuatanmu? Apakah Anda ingin tahu? Hei, aku tidak akan memberitahumu. Kamu bisa berbuat apa padaku? Beraninya kamu berbuat apa padaku? Kamu mau berbuat apa padaku? Hahaha. Kalau tidak, aku keluar dan siram kentut kalian ke urat kalian. Kupotong tulang kalian untuk diberi makan anjing. Hahaha. Tuan Liu. Bukan bilang halo, silakan tutup mata. Apakah kalian tidak akan kembali? Benar, tidak ada apa-apa, hanya membiarkanmu menyerah. Guru, ayahku adalah Liu Taiwei. Apakah kalian berani menggerakkanku? Lepaskan aku. Hahaha. Kalian sedang melakukan apa? Kalian sedang melakukan apa? Cepat lepaskan saya. Kata-kata Tuan Lei benar-benar bisa membuka kunci Liu Batian. Ketakutan yang tidak terlihat dan tidak teraba itu, seringkali dapat menghancurkan perangkap seseorang. Orang-orang setiap hari memikirkan hal ini. Liu Batian, ya, apakah kamu merasa seluruh tubuhmu lemas? Bukan. Iya? Apakah kamu merasa pusing dan berkunang-kunang? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Karena darahmu sudah mulai berkeringat. Ini adalah darahku. Haha. Oh ya, hahaha. Jangan, mereka menggangguku. Lu Kun. Lepasnya agak lambat ya. Potong lagi sekali. Tuan, jangan, kakak A. Katakan atau tidak, katakan atau tidak. Kalian dulu bantu aku berpura-pura. Oke, balas dendam apa? Cepat bilang. Saya Tuan. Saya menghitung mundur. Saya menghitung mundur. Ini adalah Meo. Cantik kecil.
Saya ini, bagaimana bisa kamu mengosongkan telapak tanganku? Saya datang, Liu Bantian. Kenapa kamu? Tentu saja saya. Saya sekarang di mana? Ini adalah tempat di mana kamu bisa terbang ke dahan. Hahaha. Pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh. Dia hanya... Tunggu saya. Saya pergi sebentar dan akan kembali hahaha. Aku sudah kembali. Cantik. Aku kembali dengan tanganku sendiri. Bosku sudah membalas pesan. Aku benar-benar tidak tahu kenapa bisa begini. Aku tidak membunuhnya. Hahaha, kematian Sulaohan. Tentu saja ada hubungannya denganmu. Aduh, tidak ada hubungan sama sekali dengan saya. Hahaha, Tuan Liu, jika tidak jujur, darahmu akan habis. Saya bicara jujur. Saya bicara jujur. Lihat, nama saya Liu Batian. Sebenarnya saya sangat penakut. Biasanya saya bahkan tidak berani membunuh seekor ayam. Mengapa saya berani membunuh seseorang? Chichiro. Chichiro. Sangat dingin. Oh, kamu pria yang tidak setia. Kembalikan nyawaku. Lier, aku salah. Aku akan memberimu setengah hari lagi. Tapi kau tetap tega membunuhku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena kau bersikeras untuk tidak menurut, dan masih ingin melapor ke pihak berwajib. Aku sangat takut. Aku sangat takut. Kamu. Mau kemana kamu? Makhluk berhati serigala dan hati anjing ini. Kalian, pergi ke tempat buang air. Saudara Kiceng, apalagi yang bisa kamu katakan? Sulin adalah orang yang aku bunuh. Hahaha. Mau bunuh? Silakan. Cie, silakan saja. Hahaha. Tapi aku sudah membuat urusan ini sangat sempurna. Aku hanya ingin tahu bagaimana kalian menemukannya. Malam saat menemukan mayat Suli. Susincai, kau benar-benar pergi ke sana. Tapi tunanganmu, Suli. Iya. Kau seorang sarjana miskin yang licik dan jahat. Bagaimana bisa ada giok yang begitu berharga? Saat itu aku langsung curiga. Lalu kami menggeledah kamarmu. Menemukan banyak emas. Juga menemukan pakaian malam. Bahan pakaiannya sama dengan serat kapas yang tersisa di bawah kuku kakek Su. Menurut Liu Batian, Suli meninggal karena benturan di kepala. Tapi penyebab kematiannya yang sebenarnya adalah karena tercekik. Jadi situasi sebenarnya malam itu seharusnya adalah... Jadi saya menyimpulkan, kamu memanfaatkan celah saat Liu Batian berhemat, menyelinap diam-diam ke dalam kamar. Lier, Kilang, tolong. Aku selain Liu Batian, mengapa tidak setuju? Kau membuatnya mati. Menimpakan kesalahan lebih baik berhenti saja. Jadi pembunuh yang sebenarnya membunuh Suli. Adalah kamu. Pintar. Makhluk yang tidak punya hati. Kalau kamu dicincang, anjing pun tidak mau makan. Hahaha, sialan hahaha. Apakah kamu tahu? Saat diusir meninggal, sudah menjadi jurang yang dalam. Benarkah? Bukan.
Tidak mungkin kalian menipu saya. Kalian semua ingin menipu saya. Hahaha. Cepat. Bantulah kakekmu keluar dan pecat kalian semua. Ayah, ini semua bajingan ini yang menggangguku. Kamu brengsek. Pergi sana, hahaha. Kamu pukul aku lagi. Hahaha. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Meskipun anak saya bukan pembunuhnya, tetapi telah menambah banyak masalah bagi Kuisi. Aku merasa malu. Tuan tua, tenanglah. Mulai hari ini, aku pasti akan membawa anakku ke kediaman keluarga, dan tidak akan membiarkannya membuat masalah lagi. Terima kasih atas pengertian Tuan Liu. Siapa yang pertama kali menemukan Liu Batian gagal? Saya hari ini seperti biasa membersihkan kaligrafi. Tapi melihat Tuan. Malam tadi pada pukul 2, apa yang Anda lakukan? Saya sudah tidur. Saya dan Zitan satu kamar. Zitan bisa menjadi saksi untuk saya. Kakak. Saudara. Tidak bisa masuk ke kota. Saudara. Korban Liu Batian, usia 25, tinggi 5 kaki 6, mata terbuka. Anggota tubuh kaku seperti busur. Wajahnya berwarna biru kehitaman. Tidak ada luka yang jelas. Waktu kematian adalah antara makan dan waktu subuh. Hanya saja, diduga parah. Mengapa tidak bisa menelan makanan? Biarkan saya masuk. Biarkan saya masuk. Tuan Pei. Bersihkan jalan, Tuan Pei. Tuan Pei. Anak Anda, waktu kematiannya diperkirakan terjadi kemarin saat puisi dibacakan. Penyebab pastinya masih belum jelas. Masih perlu kerjasama dari orang-orang di dalam rumah untuk penyelidikan. Yunlong menemani Tuan. Saya Liu Ye, telah bertemu dengan Tuan Liu Yiniang. Apa yang Anda lakukan tadi malam saat jam mau di Batu? Saya sudah beristirahat sejak tadi pagi. Pelayan pribadi saya, Ling Er, bisa menjadi saksi untuk saya. Hahaha. Hah? Siapa yang melakukan ini? Aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Ya ampun. Bagaimana aku bisa hidup setelah ini? Tunggu sampai aku menangkap pelakunya. Nyawanya bisa melayang kapan saja. Apa yang kamu takuti? Tuan? Tuan pasti terkena kutukan. Tuan pasti terkena kutukan. Bagaimana sekarang? Saya mendengar bahwa itu sudah mati. Makam hantu malaikat kekaisaran. Semua kutukan. Dari saat kami melangkah masuk, saya hanya merasa ada sesuatu yang salah. Perubahan di dinding atas sama dengan... Hari ini kita akan menemani Master Muda untuk bersantai. Saya akhirnya akan memutuskan untuk pergi ke Tuan. Gua di makam hantu kekuasaan kekaisaran. Makam hantu anjing gila air hijau merupakan gua yang terkutuk. Hari mulai gelap. Bagaimana kalau kita pulang saja? Liu Batian yang terhormat. Aku takut padanya. Tuan Li. Tuan Muda. Apakah benar-benar harus masuk? Ada hantu. Sialan, aku melihatmu seperti hantu.
Apa yang kamu lakukan? Ini adalah kutukan, ini pasti kutukan, omong kosong. Aku ingin melihat. Siapa yang berpura-pura dan menakut-nakuti? David, kita benar-benar harus ke sana. Bagaimana kalau kutukannya benar? Aku tahu batasannya. Di depan sana, aku masih mengundangmu untuk tinggal di sini. Permaisuri Kekaisaran, Nyonya Wei, sebaiknya kita tidak masuk. Lebih baik percaya daripada tidak percaya. Apa yang dikatakan Lord Forest? Dia takut untuk tidak masuk bersamanya. Apa yang harus dilakukan tentang ini? Ah. Ini terlalu aneh. Keributan ini adalah keributan besar. Sebelum belajar, tulang banteng tidak pergi ke kemajuan. Saya takut. Saya pikir itu karena banyak dari kita. Apa yang Anda takuti? Diamlah kamu. Bos Hao hanya dengan mural ini, dan burung phoenix mati ini. Kamu pikir mereka benar-benar sama? Itu karena terkena kutukan. Aku kira itu sesuatu yang sakral. Bukankah itu hanya sebuah mural? Membesar-besarkan masalah saja. Sayangnya ada kata-kata di sini. Kuil tulang putih di situs populer. Lois yang bernoda darah tidak bisa dibebaskan. Tidak ada cara untuk hidup di bawah makam Huang Quan. Jiwa kembali ke dunia bawah dan tenggelam bersama. Apa artinya ini? Itu berarti hanya mereka yang datang ke sini. Semuanya akan pergi ke neraka. Hahaha, kutukan. Kutukan ini pasti kutukan. Ini bukan urusanku, bukan urusanku, Teman-teman berkencan, jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Ini turun ke senjata di tangan. Pasti ada tanda pasukan yang. 20 tahun yang lalu Yang Yulin memimpin pasukan besar melawan Jin. Kemudian Yang Yulin berkhianat dan mengkhianati negara. Seluruh pasukan keluarga yang diselamatkan oleh istana. Liu Batian dan lukisan dinding itu terlihat persis sama saat mati. Apakah Liu Batian ini benar-benar dikutuk? Kutukan hanyalah omong kosong. Wajah Liu Batian tampak pucat dan gelap. 4 anggota tubuhnya kaku seperti busur. Biasanya terkena racun mematikan Qian Jiao. Mengapa Qian Jiao? Saat pemeriksaan jenazah, jarum perak tidak berubah warna. Qian Jiao tidak termasuk dalam 5 jenis racun. Sangat langka dan tidak bisa diabaikan. Orang yang keracunan tidak bisa menahan hawa nafsu. Itu layak menjadi karya seni bela diri pertama di negara bagian kebebasan kita. Minyak yang bersinar terang. Racun yang baik bisa tertekan. Obat berbasis ribuan sangat beracun. Orang yang beracun akan mengalami serangan dalam 1/4 jam. Akan mati dalam waktu setengah jam. Ayah Liu benar-benar menjaga. Bahkan lebih sulit untuk masuk ke langit jika Anda ingin melakukan kecelakaan. Terlebih lagi, tidak ada petunjuk yang tersisa. Sepertinya begitu. Pelaku pasti orang dari keluarga Liu. Tuan Pei, bagaimana perkembangan kasus anak saya? Membunuh dengan kutukan adalah cara pelaku untuk membingungkan orang banyak. Saat ini terlihat, masih perlu menyelidiki musuh di kediaman Tuan.
Jadi tidak ada kemajuan sama sekali. Kalian mengingatkan Sima yang memegang kekuasaan di istana. Sehari-hari tidak melakukan apa-apa. Sudah berapa hari tapi masih belum ada petunjuk. Apa gunanya kalian semua? Swear, jangan tidak sopan. Tuan Pei, jika Anda membutuhkan bantuan Liu, keluarga Liu pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Tuan Pei, Anda harus segera menemukan pelakunya. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Terima kasih, Tuan Pei. Dengar-dengar, selir ke-17 itu adalah jelmaan rubah halus. Dia sama sekali tidak boleh terkena sinar matahari. Masih ada yang tidak boleh terkena sinar matahari. Para pelayan yang melayani Hu Yuan bilang, selir ke-17 itu harus membawa payung saat keluar rumah di siang hari. Kalau tidak, dia akan terbakar oleh waktu. Kalau begitu, dia bukan makhluk halus, kan? Aduh, siapa yang tahu? Kita sebaiknya jangan asal menebak. Setiap hari pakai baju buga, tapi bilangnya rubah pri penjaga rumah. Haha, menurutku, Liu Batian mati karena kamu. Ibu simpanan, kematian tuan muda ada hubungannya dengan ibu simpananku. Kamu siapa sih? Apa yang kamu? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dan menemani Liu Batane. Hentikan semuanya, kakek. 17 bisakah pikiran Bibi tidak berbicara? Ya. Apa yang dikatakan Misan di sini? Saya mendengar Anda adalah peri rubah, tidak bisa menyalakan sinar matahari. Memang ada hal seperti itu. Semua itu hanya desas-desus. Saya ini hanya seorang wanita biasa yang menderita penyakit kehamilan. Nona Song, Anda tidak mencari saya untuk hal ini. Kan? Saya datang kali ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. Kasus Suli sangat beruntung Anda memberikan petunjuk, sehingga dapat terpecahkan. Saya tidak mengerti. Saya ingin tahu apakah Bibi Seventeen mengetahuinya. TN Liu ada di Menshan. Apakah Anda memiliki konflik dengan seseorang? Saya menderita penyakit ini. Tidak ada hari dan hari. Saya tahu sedikit tentang cinta saya. Lagu Nona Kecewa. Tuan Pei, saya sudah bilang berkali-kali, malam saat Liu Batian terjadi masalah, saya sudah tidur lebih awal. Dia dibunuh oleh siapa? Saya benar-benar tidak tahu. Hubunganmu dengan Liu Batian bagaimana biasanya? Saya hanya seorang selir. Hubungan kami bagaimana mungkin? Namun saya mendengar bahwa Liu Batian banyak berbuat jahat. Mungkin saja ada musuh yang datang untuk membalas dendam. Kamu tahu siapa saja musuhnya? Aku mana tahu. Tuan Hei, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebaiknya segera beristirahat. Ada petunjuk apa? Di perut ada 2 imigran. Satu bernama Liu Ye, seorang Hui Niang. Keduanya seperti harimau. Ada yang tak bisa hilang. Namun, masih ada 1 hari. Tentu ini tempat tidur saya. Itu adalah tempat tidurnya. Mengapa Liu Batian pergi ke Huangquan untuk mengenang hari itu? Tuan muda itu mengatakan dia ingin keluar dan bersantai. Pergi ke sana tanpa menyadarinya. Berbohong. Siapapun yang rileks akan membubarkan ke hutan belantara. Du Shui ada di sini. Baru-baru ini, pemerintah daerah tampaknya telah melihat sejumlah drama baru. Siapa namanya? Kembali ke orang dewasa. Sebut saja pertarungan. Pertama, ikat tangan dan kaki tahanan dengan erat dan masukkan ke dalam kuali. Tutup penutupnya. Kemudian nyalakan api. Jadikan kuali besar itu sebagai tungku raksasa, agar orang tersebut terpanggang oleh suhu tinggi, sampai ia mengungkapkan kebenaran. Bagaimana jika tahanan masih tidak mengungkapkan kebenaran? Kalau begitu, tambahkan lebih banyak arang. Pada saat ini, tahanan mulai merasakan kesulitan bernapas. Kulit merah. Tidak baik memiliki air di tubuh Anda. Taburkan garam di luka. Maka Anda akan mendengar suara kematian di kulit. Jangan sebutkan rasanya panggang. Tidak ada perbedaan antara daging babi. Lalu coba. Dewasa? Kataku. Apakah itu karena tuan muda jatuh cinta dengan penjual bunga? Nama penjual bunga adalah Luo Dai. Saat itulah master muda ingin merebut pakaian Luo ke rumah besar. Kami jatuh ke dalam lumut.
Dia berlari ke belakang. Secara kebetulan saya menemukan makam hantu dari mata air kuning ini. Pemerintah resmi. Nona Luo, kamu benar-benar tinggal sendirian di sini. Ya, kalau begitu, apakah kamu masih punya keluarga lain? Seperti orang tua atau kakak? Semacamnya. Orang tua saya sudah meninggal sejak lama. Di rumah juga tidak ada keluarga lain. Biasanya saya hidup dengan menjual bunga. Meskipun hidup sederhana, tapi juga bebas. Apakah kamu tahu kalau Liu Batian sudah meninggal? Liu Batian mati. Dia dibunuh. Bagaimana Anda tahu 68 hari? Hari itu saya menjual bunga di jalan. Saya ingin melihat binatang kecil yang tidak memiliki mata. Maaf, gadis sejati. Kecantikan kecil. Saya merasa sangat tertekan kali ini. Sekejap saja langsung mengenai hatiku yang kecil ini. Bunga ini pasti menusukmu juga. Pasti jatuh dari langit ke dunia fana sejak hari itu. Bawakan juga satu untukku. Ya, biar aku juga bisa merasakan aura surgamu. Peri bunga, hahaha. Bajingan. Bajingan. Klik, ya. Kenapa belum pergi juga? Beli semua bunga di kota ini untukku. Baik, Tuan Muda. Nanti aku akan memberimu lautan bunga yang indah. Kita akan di bawah bulan dan bunga itu. Bersama-sama bahagia seperti dewa. Bagaimana? Saya telah melarikan diri dari waktu itu. Tapi siapa yang tahu hari berikutnya? Mengapa? Hahaha. Bukankah ini peri bunga yang saya pikirkan siang dan malam? Nasib kami benar-benar sialan. Apa yang akan kamu lakukan? Berhenti mengganggu saya. Apakah aku mengganggunya? Tidak sama sekali. Justru karena garis takdir yang diikat oleh Dewi Jodoh itu, yang membuat kita berdua terikat erat bersama. Aku ingin lari pun tidak bisa. Hahaha. Lepaskan aku di sini. Di sini ada orang. Orang-orang Sandong berada di dunia yang cerah dan langit ada di bawah sinar matahari. Lihat, tidak ada seorang pun di saya di sana. Hahaha, kenapa kamu tidak membawaku? Anak laki-laki, Anda bisa makan makanan lezat, minum makanan pedas, memakai emas dan perak. Bersedia menjadi anjing untuk Anda. Siapa yang berani menggertakmu? Saya akan memukulnya dengan tangan. Singkirkan tangan kotor Anda. Jangan sentuh aku. Tuan Muda menyukai kamu adalah keberuntunganmu. Belajar itu bukan hal yang buruk. Bahkan jadi anjing pun kamu tidak mau terima. Kalau begitu aku langsung jadi pengantinmu saja. Tahan dia, siapa itu? Tuan Muda. Sudah. Hari itu aku berusaha sekuat tenaga melarikan diri ke gunung. Mereka terus mengejar tanpa henti. Untungnya akhirnya berhasil menghindari mereka. Setelah itu, tidak terlihat selama 68 hari. Apakah kamu pernah mendengar tentang makam Raja Hantu? Makam hantu Huang Kuan. Pada hari itu saat melarikan diri, apakah kamu melihat gua yang aneh? Hari itu saya hanya fokus untuk melarikan diri. Hati terasa merayap dan bangkit. Tidak menyadari adanya gua. Dia seorang wanita lemah. Ingin diam, dia menyusup ke kediaman Liu untuk membunuh. Hampir tidak mungkin. Apalagi kediaman Liu sangat dijaga ketat. Timur Jia Yikayu melawan Mao. Pertarungan pintu dagang melawan 4 naga biru. Pembaruan Barat Jin Tiamata Jingmen 250. Bagaimana dunia terbalik? Ini adalah tanda bahaya besar. Sangat buruk. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Sayangnya, Master Muda itu meninggal lebih awal. Jiwanya tidak bisa beristirahat dengan damai. Ada sesuatu yang belum selesai.
berjalan mondar-mandir di atas tanah, menyebabkan keberuntungan keluarga terhambat. Lalu bagaimana sebaiknya? Jika ingin memecahkan ramalan ini, harus terlebih dahulu mengetahui apa keinginan yang belum terpenuhi dari tuan muda. Keinginan yang belum terpenuhi. Tuan muda ini sebelum lahir merasa jatuh cinta pada seorang gadis penjual bunga. Dia juga ingin menjadikannya selir, makanya arwahnya tidak bisa tenang. Masuk akal. Kalau begitu, maka selesaikanlah keinginan Tian Er yang belum terpenuhi. Hahaha. Kalian coba saja. Gadis itu akan segera menikah. Tentu saja datang untuk merias gadis itu. Hahaha. Pernikahan besar apa? Apakah kalian salah paham? Wang Momo ini. Aku serahkan padamu di sini. Ya, jangan khawatir. Aku yang urus semuanya. Hahaha. Cepat letakkan barangnya. Membantu nyonya muda berpakaian dan berdandan adalah. Jujurlah. Lepaskan. Jangan bergerak. Lepaskan saya. Kalian ingin saya menikah dengan Liu Batian. Dia kan sudah mati. Anak muda keluarga kami meninggal muda. Menikah denganmu adalah keinginan almarhum sebelum meninggal. Tidak bisa tenang. Kalian ingin saya menikah dengan orang mati. Lepaskan saya, Nona. Kami juga bertindak atas perintah. Aku sarankan Nona, sebaiknya kau menurut saja, agar tidak menderita luka fisik. Aku tidak mau menikah. Jangan menikah. Lepaskan aku. Cepat dandani nyonya muda. Bercanda saja. Iya. Ah. Satu sujud kepada langit dan bumi. Dua sujud kepada orang tua. Pasangan saling sujud. Dikirim ke timur. Capung terbang kosong menghadapi angin. Menjadi abu dan merasa senang. Kamu tidak seharusnya. Tuan dan pengantin wanita sudah tiba. Laut mengambil. Jangan terlambat untuk mengundang pengantin wanita. Hahaha, biarkan aku pergi. Hahaha. Bu, istrimu cemas. Saya tidak ingin keluarga saya. Tolong biarkan saya pergi. Karena Anda di sini, Anda tidak dapat membantu. Memang bisa menarik perhatianmu. Itu keberuntunganmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Satu sujud ke langit dan bumi. Dua sujud ke orang tua. Tiga sujud suami istri saling berciuman. Dibawa ke kamar pengantin. Seperti wanita yang ganas. Itu telinga yang cerdas. Saya tidak bisa mendengarnya. Suaraku jelas. Saya terjebak di pasar malam. Voice PX di plot Guru Si. Dengarkan Deru Sungai. Selamat kepada saya banyak. Oh, apakah akan pergi ke dunia belum di sini? Hahaha. Hahaha.
masuk ke kamar pengantin. Ah. Ah. Aku sangat benci bintang yang terus menangis. Dengarkan dengan seksama, menyanyikan bayangan yang menangis dengan penuh perasaan. Terbangun dari mimpi. Saudara ipar sudah bertanya padamu, menyelesaikan janji semasa hidup di alam baka. Bisa beristirahat dengan tenang. Siapa yang sedang berpura-pura jadi hantu? Keluar sini sekarang juga. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada. Siapa hantu? Liu Mingyuan? Hari ini giliranmu. Aku datang dari neraka. Tentu saja aku akan mengunci nyawamu. Liu Batian merampas wanita. Banyak dosa. Dia mati dengan pantas. Dia sudah mati. Tapi kamu masih ingin aku menguburkannya bersamanya. Dengan alasan apa? Hanya karena aku. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini hanya ramuan untuk membingungkan pikiran. Swear. Liu Batian telah melakukan banyak hal yang sangat kejam. Sekarang dia masih ingin mempermalukan adikku. Aku hanya menjalankan keadilan saja. Tian Er. Tian Er adalah orang yang kau bunuh. Kau menganggap dirimu pintar seumur hidup. Sekarang baru menyadari. Terlalu terlambat, bukan? Orang datang. Tuan, jangan teriak lagi. Bahkan jika Anda berteriak, tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. Li Yuyu. Benar, ini aku. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Tentu saja saya mengirim Anda untuk melihat putra Anda. Ayo, Liu Mingyu. Tahun depan hari ini adalah milikmu. Turun. Tangkap dia. Bicara saja. Mengapa harus membunuh Liu Batian? Karena dia pantas mati. Dia telah menembaki banyak wanita. Sekarang dia mengincar adikku. Aku melakukan ini untuk keadilan. Apa hubunganmu dengan Liu Ye? Liu Ye sebelum masuk ke istana adalah kekasihku. Kemudian direbut oleh Liu Mingyuan. Mereka berdua ayah dan anak itu adalah binatang buas. Harus mati? Jadi, kekuasaan kerajaan dan kuburan setan hanyalah satu bagian dari kesempatan kalian. Benar? Kekuasaan kerajaan dan kuburan setan hanya untuk menarik perhatian. Dan yang membunuh Liu Batian adalah obat Tianji yang kau siapkan. Memang layak disebut Nona Song. Jadi, kalian sengaja mengerahkan Liu Batian ke makam hantu Huang Quan, memalsukan sebagai kutukan pembunuhan. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian semua orang. Benar.
Aku adalah aku. 是我保护你到黄泉谷。 Hahaha, ibuku yang jelek sudah meninggal. Wanita di kehidupan sebelumnya juga meninggal karena kutukan. Tuan, di sini ada sebuah gua. Sepertinya roh masuk ke dalam. Terima kasih ya. Hahaha. Hahaha, nona kecil, aku datang. Kemudian kamu menggunakan obat Tianji untuk membunuh Liu 杀 Batian. 了刘霸天。 Memang pantas disebut Nyonya Song. Tapi bagaimana Nona Song bisa tahu bahwa obat langka itu berasal dari tanganku? Terakhir kali di 在你 kamarmu, 房间发现了 ditemukan 炼 bahan 制千 baku 金药的 untuk 原材 membuat 料。 obat langka, biji kuda. 裴 Tuan 大 Pei, 人，我已经说 aku 过 sudah 很多 bilang 遍了， berkali-kali. Malam saat Liu Batian mengalami kecelakaan, 我早早 aku 就 sudah 先 tidur 想。 lebih awal. 他被 Siapa 何 yang 人所 membunuhnya? 杀？ Saya 着实 benar-benar 不 tidak 知 tahu. 道。 Lalu apa hubungan Nanti Anda Liu dengan Liu Batian Batane berkuasa. pada hari kerja? Wajah Saya hanya sudah seorang yin yang. bibi. Seperti Masih apa lagi hangat. hubungannya? 没 Saya 想到 tidak 宋 berharap 姑 Lagumi 娘 sangat 还 mahir 如此 dalam 精通 racun. 毒药。我 Saya 本以 pikir 为我的 rencana 计 saya 划天 mulus. 衣无缝， Tapi 可没 saya 想 tidak 到 berharap Anda 还是被你们 mengetahuinya. 发现了端倪。 Saya akan 认栽 membunuh Liu Batane. 刘霸天是我杀的，计 Rencana 划也 ini 是我 juga 出 dibuat 的。 oleh saya. Hal 此 ini 事 tidak 与 ada 雪儿 kaitannya 和 dengan 罗丁 Suer 一 dan 无关， Luodi. 他 Mereka 们是 tidak 无辜的。 bersalah. 刘霸 Liu 天 Batian 是 adalah 我 orang 杀 yang 的， saya bunuh. 计划 Rencana 也是 ini 我 juga 出的。 dibuat oleh saya. Liu Liu Ye Die和罗 dan 迪一 Luodi tidak ada 彼此是无 hubungannya 关的。 dengan hal ini. Mereka 他俩 berdua 是 tidak 无辜的。 bersalah. 刘 Liu 霸天 Batian 是我 adalah 杀 orang 的 yang，saya bunuh. 计 Rencana 划 ini 也 juga 是我 dibuat 出的。 oleh saya. Hal 此 ini 事 tidak ada 与他们 kaitannya 无关。 dengan mereka. 他 Apakah 们 mereka 是不 tidak 是无 bersalah? 辜的？我自 Itu 会 akan 查 saya selidiki sendiri. 雪儿 Suer 是我 adalah 凶手。 saudara saya. 你们又 Bagaimana 是如 kalian 何得知？ mengetahuinya? 你们 Apakah 还记 kalian 得 masih ingat bunga di 雪儿 kamar 房间的 Suer? 那一束花吗？ Bunga apa? Bunga di kamar 雪儿 Suer. 房间的花 Bunga 和罗 itu 丁 sama 屋内 dengan 的 yang 花是 ada 同 di 一种。 ruang pakaian Luo. 我 Saya 从小 selalu merasa 他 hubungan 们的 mereka 关系 tidak 不一般。 biasa. Saya telah menjelaskan semua yang harus 该交代 dijelaskan 的 oleh Lord 我 Lei. 都交代了。 Saya 我认罪。 mengaku bersalah. Orang 来 yang 人， datang untuk 把 menjatuhkan 犯 tahanan 人 itu. 带下去。是。 Wei 大人 dewasa. Lord Tio 裴 Pei. 大人， Hahaha. Untungnya, 幸亏有裴 Lord 大人， Pei, kasus ini 才能 dapat 如此 diselesaikan 迅 dengan 速 sangat 侦破。 cepat. Hei, kalau 否则 tidak, 我 topi 这 saya ini juga akan. 乌纱帽也就 Saya 不保了 sudah 呀。 pergi. Haha, saat Saya ini ingin harus Dodo banyak kasih berterima Song. kasih kepada Nona Song. Dia Sudah sangat peduli sih, pada sih, seperti debu. Saya Barulah bisa menjemput. benar-benar memecahkan kasus. Hahaha, di Nali, mana-mana. nali. Hahaha. Kasusnya sudah terpecahkan. Kamu sedang memikirkan apa? Tidak apa-apa. Oh, hahaha. Kakek, 老爷， hahaha. Nona kecil, 小 aku 女 datang. 子，我来了。 Hahaha. Nona 小 kecil, 娘子， aku datang. 我来 Hahaha. 了。 Kakek. Kakek. Tolong, kakek meninggal. Cepat panggil orang. Cepat, kakek meninggal. Wang Huba. Hahaha, menjengkelkan. Tuan. Ha. Haha.
Saya tidak tahu kapan itu terjadi. Korban adalah Mingzhou karena mayat. Waktu kematian sekitar tengah malam. Pupil membesar. Tidak ada luka luar yang jelas di tubuh. Tidak ada tanda-tanda keracunan. Penilaian awal adalah kematian karena ketakutan berlebihan. Penilaian awal adalah kematian karena ketakutan berlebihan. Pertama-tama, mari kita atur jenazah Wei Xianlin. Ternyata Tuan Wei adalah seorang yang gemar belajar. Meskipun aku adalah anak angkat ayahku, dia sangat berharap padaku. Dia berharap aku bisa lulus ujian resmi, agar bisa mengharumkan nama keluarga. Dia memiliki sifat penakut. Biasanya tidak akan bermusuhan dengan orang lain. Kalau begitu, Ibu Wei, apakah Tuan Wei menginap di rumah ibu tadi malam? Tuan sudah 2 tahun tidak memasuki kamar saya. Tadi malam saya tidur lebih awal seperti biasa. Pembantu saya, Hong Xiu, bisa menjadi saksi. Kemungkinan besar dia menginap di kamar Yun Jiuer. Tuan terpesona oleh wanita licik itu. Seperti biasa, Tuan bermain-main dengan selir setelah itu. Cao sudah pergi jauh. Tidak ada yang aneh. Apakah ini ada hubungannya dengan obat itu? Obat apa sih? Sudah sepuh begini. Masih saja mengonsumsi obat berbahaya. Saya rasa kematian Tuan pasti ada hubungannya dengannya. Dulu Tuan hanya makan 1 butir. Tapi semalam Tuan makan 3 butir. Kematian Tuan tidak diketahui. Apakah ada hubungannya dengan overdosis obat ini? Apakah Tuan Wei menemukan sesuatu yang aneh di rumah semalam? Tidak ada yang aneh. Saya terus berada di perpustakaan. Pelayan buku bisa menjadi saksi untuk saya. Tidak menyangka Wei Mingzhou sudah sepuh. Masih begitu tampan dan memikat. Tuan, Anda belum tahu ini. Tuan Wei sebenarnya adalah Yangzi dari keluarga Wei. Nyai Wei selalu tidak memiliki keturunan. Wei Xianliang ingin memiliki anak sendiri. Saya sudah memeriksa kandungan obat ini. Hanya obat kuat biasa. Tidak ada yang aneh. Tapi saya di kamar Tuan Wei. Beberapa kelainan ditemukan. Ayo dengarkan. Ini adalah petugas kertas kecil yang saya temukan di TKP. Itu persis sama dengan apa yang ditemukan Tuan Wei di ruangan itu. Hal lain. Rumor mengatakan bahwa Tuan Wei rajin belajar. Tapi saya menemukannya di ruang belajarnya. Baru dan rata. Dan berdebu tipis. Jelas. Jarang dibuka. Dan tinta juga sudah kering. Saya menduga awalnya, Tuan Wei tidak seperti kabar yang bilang rajin belajar. Nyatanya Nyonya Wei juga memang ada beberapa kejanggalan. Dia terlalu acuh terhadap kematian Wei Xianling. Terlalu dingin. Tidak sesuai dengan perasaan manusia pada umumnya. Wei Mingzhou setiap malam menginap di Yun Jiuer. Tentu Nyonya Wei tidak menunjukkan wajah marah padanya. Orang-orang di keluarga Wei, semua sudah sepakat. Mari kita amati dulu secara diam-diam. Sekarang sudah berapa puluh? Baru saja lewat puluhan. Lampu itu sudah menyala beberapa hari ini. Tidak ada.
Ah, kamu datang juga. 你怎么来了？ Aku 我没有 tidak 点灯。 menyalakan lampu. Masih bilang tidak menyalakan lampu. Aku sudah melihatnya. Hei hei, apa kamu salah 你是 lihat? 不是看错了？ Aku tidak salah lihat. Hei, apa 我们 kita 会不会被发 ketahuannya? 现了？ Aduh, 请开！ hei. Cepat pergi. Sudah datang juga. Di luar tidak ada orang. Haha. Haha. Apakah cahaya itu menyala 这 hari 几日 ini? 有亮过吗？ 没有啊， Lokasi lampu adalah sayap barat Wei 是魏 Menshan. 府的西厢房。 Katakan saya ingat dengan benar. Ini kamar Mrs. Wei. 现在 Masalah 子 ini 时 baru 刚 saja 过， berlalu sekarang, tapi tiba-tiba menyala. Apakah mungkin Nyonya Wei bangun malam untuk ke kamar mandi? Ada apa yang aneh dengan itu? Lampu ini sepertinya bukan untuk 不像 penerangan. 是为了照明而点， Lebih 像 seperti 是 sebuah 一种信 sinyal. 号。 Siapa yang dikirimi sinyal oleh Nyonya Wei di tengah 向谁 malam? 传信号？ Jangan-jangan dia pembunuhnya. Tuan rumah bukan orang yang kami bunuh. 不是我们所杀， Masih bilang bukan kalian yang membunuh. Kalian adalah yang paling dicurigai. Hanya khawatir akan hubungan pribadi yang terbongkar. Jadi kalian membunuh Tuan Wei. 下了杀手， Tuan Wei benar-benar 真 bukan 不是 kami 我 yang 们杀 membunuh. 的。 Lalu Nah, bagaimana ini kalian ruang menyebut diri kalian? Malam itu, lampu di kamar sebelah dinyalakan. Aku pun pergi ke kamar Nyonya Wei. Aku, 我要 pelayanku 回 Hong Xiu, 红袖能 bisa 证明， membuktikan malam saat Tuan meninggal. 此 Saat 时 itu, 我 kami 们 masih 还 di 在房 perahu. 中。 丫 Kata-kata 鬟说的 pelayanmu. 话， Kami Kami juga yang bisa samsin. percaya. Wei Fu ini benar-benar hebat ya. Dinasti Wei Ming sangat keras dan keras setiap hari. Ini Mrs. Wei. Nyalakan lampu setiap malam. Tentu saja, 魏府丫 pelayan 鬟 Wei 红袖带 Mensyah 到， merah di borgol mencuri. Gadis, Belum jangan cerita. gugup. Saya Belum memiliki cerita, beberapa Wei. kata untuk diminta. Malam Wei dari ketika sana Lord dia Wei jawab. meninggal, setelah Dia Anda jawab. menyalakan lampu, tapi Kau menemukan fasil sesuatu sama yang hijau. aneh. 还不 Masih 老实 belum 交代。 jujur. Malam Lewat. itu saya terus Wei itu menjaga di luar sudah kamar full Nyonya. Sedang Sampai waktu Yi Shi subuh tak baru Wei kembali ke dalam. Full Orang itu Jadi pasti bukan tidak masalah mungkin Wei. membunuh Tuan. Tapi, 不过 tapi Pokoknya- apa? Saya Wei rasa觉得 pelakunya 凶手 mungkin 可能 adalah 是 siapa itu? Saya Wei rasa 觉得凶手 pelakunya 可能是 mungkin 公 adalah 子。 Tuan muda. Maksudmu apa? Sejak Sejak saya Wu masuk Shufu rumah hilang, ini, Tuan Wang sering Yan memukul时常dan打骂memarahi公子， Tuan muda. Memarahinya Wah, karena aku tidak mau setuju. maju, Wang terlena Wu dengan Sang kesenangan. Shi. Hingga Sedang hari Shi. itu, aku Wu pergi Qi mengantarkan Lao Ye obat Song untuk kakek. 听到， Aku Mungkin dengar Bang Tuan Shao muda Ye ada Feng keributan. Marah aku langsung mendekat. Sialan kau, bangkai tua. Biar kau tiap hari pukul aku. Sialan. 炸死！ Tuan Lao besar Ye Ban Chu kemungkinan 是被 dikutuk 公 oleh 子 Tuan muda. 咒死的。 Sudah ketemu. Apa penjelasan Tuan Wei? 作何解释？ Ada apa yang perlu dijelaskan? Orang tua-tua itu seharusnya mati sejak 早 lama. 就该死。
Sejak aku masuk rumah itu saat umur 8 tahun, dia memukulku setiap hari. Memaksa aku untuk mengaku setiap hari. Kalian lihat, semua itu dia yang lakukan sendiri. Sekarang, dia akhirnya mati juga. Mati itu bagus, hahaha. Mati itu bagus, hahaha. Hahaha. Maksudmu adalah kau membunuhnya dengan benda ini. Selama 3 tahun ini, aku meledakkan setiap hari dan malam. Dia akhirnya meninggal. Hahaha. Bawa pergi Pangeran Wei. Sepertinya kematian kepala wilayah Wei tidak ada hubungan langsung dengan Pangeran Wei. Hong Xiu sebelumnya juga menyebutkan sesuatu. Wei Mingzhou sudah lama mengonsumsi obat. Tuan Zhang, dokter, membawa pedang, telah bertemu kalian semua. Ini adalah resep harian yang diambil oleh Weixian County. Dia menderita kecemasan. Ambil sepanjang tahun. Ini adalah pengobatan yang umum untuk kecemasan. Tidak ada. Turun. Ini adalah obat vegetarian yang diambil oleh master sebelumnya. Sandalwood Kisandra 37. Angelika. Apa bedanya? Satu lagi ramuan obat. Angelika memiliki efek mempromosikan sirkulasi darah, mengatur menstruasi dan menghilangkan rasa sakit. Sebagian besar digunakan dalam penyakit wanita. Jika obat ini ditambahkan, itu pasti akan bertentangan dengan bahan obat lainnya. Penggunaan jangka panjang pasti akan menyebabkan sesak dada dan gelisah, bahkan kematian mendadak. Jadi maksudmu ada seseorang yang diam-diam mengutak-atiknya. Apakah kamu selalu menggunakan resep ini untuk meracik obat bagi Tuan Wei? Ini adalah resep lama. Pelayan kemudian terus menggunakan rumah baru untuk merebus obat untuk orang tua. Rumah baru itu diberikan oleh siapa? Itu adalah dari Nyonya Yun. Orang itu sudah meninggal. Di tubuhnya ada tanda. Waktu kematian tidak lebih dari 1 jam. 3 racun lembab. Ini adalah benda beracun yang sangat berbahaya. Wei Ningzong terbunuh oleh saya. Pencuri sangat menyukai saya di permukaan. Dia membunuh ayahku. Ayah saya dialah. Saya berkeliaran di debu untuk menanggung penghinaan. Hanya untuk melihatnya suatu hari nanti. Ambil hidup anjingnya. Saya pikir ayah saya ada di surga. Bagaimana mungkin Bibi Yu melakukan bunuh diri dengan melakukan bunuh diri? Saya selalu merasa bahwa ini agak menyedihkan. Sayangnya, kita harus melangkah lebih awal. Mungkin itu bisa menyelamatkan hidupnya. Dia melakukan bunuh diri tidak terlalu dini maupun terlambat. Kami baru saja menemukan petunjuk untuk mengarahkannya diinstruksikan. Apakah hal ini benar-benar sejelas itu? Dan saya belum pernah mendengar tentang racun 3 mayat itu. Racun 3 mayat ini sulit ditemukan di pasaran. Jika dia sudah memutuskan untuk bunuh diri, mengapa memilih nama yang begitu sulit didapat? Namun bagi dokter di Shengan, mungkin itu bukanlah hal yang sulit. Tuan Pei. Penggemar butler mengundang Dr. Zhang. Zhang sudah mengundurkan diri kemarin. Benar-benar tolong.
Dokter Zhang memiliki langkah yang baik untuk melarikan diri dari cangkangnya. Yuan Yin yang bangun. Ayo pergi bersama kami. Meskipun racun 3 kehidupan adalah racun yang langka, tapi itu tidak bisa dipecahkan. Asalkan mengonsumsi Sueliansin dalam 3 hari, bisa bangkit dari kematian. Apakah kamu dan Yun Jiwer membunuh tuan itu bersama? Kematian tuan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya mengakui saya terpesona oleh kecantikan Yun Yiniang. Tapi saya tidak bersekongkol untuk meracuni kakek. Itu semua dilakukan oleh Yun Yiniang seorang diri. Dia melihat monster dunia, bangau putih, lalu datang untuk membunuh saya. Biarkan aku membantunya meledakkan mati. Janji padaku untuk membawanya keluar dari kediaman. Lalu melarikan diri bersamaku jauh-jauh. Orang jahat ini pantas mati. Sementara itu, tergoda oleh nafsu. Tuan, sampai sejauh ini, aku tidak punya kata-kata, aku mengaku bersalah. Lalu bagaimana kau membunuh Wei Mingsong? Saya sudah tahu dia sangat cemas, jadi saya sudah mempersiapkan segalanya. Pertama, saya mengganti resep obatnya dengan menambahkan Angelika, agar kecemasannya semakin berat. Tuan sangat cemas. Sudah lama tidak ada perbaikan. Ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dengan harga tinggi. Gunakan resep ini nanti. Tulang lamaku masih tidak tahan lagi. Sampai satu hari, saya pikir waktunya sudah matang. Saya menuangkan obatnya. Hahaha. Wanita kecil hahaha. Hehehe. Nona, tunggu sebentar ya. Musuh lama. Biarkan aku kembali ke kamar untuk mengambil obat. Saat dia kembali untuk mengambil obat, aku sudah menyelesaikannya. Di jalan saat dia kembali untuk mengambil obat, aku sudah menyelesaikannya. Ternyata tidak salah. Dia terburu-buru menyerang. Langsung saja membuatnya ketakutan hingga mati. Inilah semua kebenarannya. Di atas kata cinta ada sebuah pisau. Seandainya Bupati Wei tidak terpesona oleh kecantikan dan kesenangan, tidak akan berakhir dengan nasib seperti ini. Kini Bupati Wei telah meninggal. Untuknya kita merasakan kesedihan. Dalam waktu dekat, akan ada Bupati baru yang mengenal. Bagaimana Anda merencanakan? Jika PID tidak membencinya, saya bersedia menjadi mantan suku kuda Anda. Mencurahkan yang terbaik. Setelah kematian, sanjungan. Bagaimana rencana Lagumis? Mengapa tidak kembali ke divisi kriminal dengan saya? Yang paling saya pedulikan adalah membersihkan keluhan orang mati, memulihkan keadilan, mengembalikan nama baiknya, memberikan keadilan kepada dunia. Soal di mana bertugas, tidaklah penting. Kalau begitu, saya anggap Nona Song setuju. Tuan Pei. Saya setuju dengan siapa? Itu urusanmu. Hei, Tuan Pei. Nona akan segera menikah. Ini adalah para pelayan pengiring yang dipilih oleh Tuan untuk Anda. Semua angkat kepala. Wajah ini benar-benar cantik. Aku ini cantik, tapi hanya daun hijau. Tak bisa menandingi kecantikan Nona yang mempesona dan menawan. Benarkah? Tapi aku paling benci daun hijau. Pelayan tua sedang menyeretnya turun. Menyentuh wajahnya. Aku Xiao Tian, apa yang salah yang aku lakukan? Kenapa? Kecantikanmu adalah kesalahan terbesar. Cepat lepaskan bajumu. Tolong. Nona, ampunilah. Nona, Nona, ampunilah. Berpakaian mencolok seperti itu, untuk menggoda siapa? Nona, saya tidak memilikinya. Saya mendengar bahwa ada lumpuh buta di dapur. Tepat untuk Anda. Jangan khawatir, saya akan mempersiapkan pernikahan Anda. Rias.
Nak, tolong luangkan hidupmu. Aku tidak berani melepaskannya. Nak, 4 orang datang seumur hidup. 4 orang? Tolong beri ampun. Kalian semua ingat baik-baik. Menemani saya di sini. Siapapun yang memiliki pikiran yang tidak seharusnya. Hanya ada satu jalan, yaitu mati. Sudah siap. Datang. Pakaian ini tidak kalah angkuhnya dari yang sebelumnya. Di sini sangat lucu dan memuaskan. Puji Tuhan, Tuan Pei sangat bijaksana dan perkasa. Oh, hari ini Permaisuri Liu menikah. Mengundang kita semua untuk hadir. Ternyata ada juga yang berani menikahi harimau betina itu. Aku tidak punya uang untuk memberi hadiah. Ada seekor lebah kecil, terbang ke tengah bunga-bunga. Tidak berguna, teman-teman. Tenang dulu. Hari ini adalah hari pernikahan putri kami. Terima kasih kepada kalian semua, keluarga dan sahabat yang hadir untuk menyaksikan. Kami sangat berterima kasih. Semoga kalian semua makan dan minum dengan baik hari ini. Saya dan Liu akan minum dulu sebagai penghormatan. Hahaha. Selamat, selamat. Rumah tangga ini benar-benar tidak mudah. Hahaha. Ada sesuatu yang bagus tentang babi. Sayangnya, baik untuk diminum. Saya akan memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah menantu tercinta Bai Yingwei dan Emer Bai. Hahaha. Beri semua orang. Ayo hahaha. Dia harus menjemputku saat aku keluar. Untuk saya datang. Terbunuh. 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 Itu dia. Ya, haha, itu darah yang dia bunuh. Cepat tangkap dia, cepat. Iya. Susie. Kamu. Kenapa kamu membunuh putriku? Susie. Apa penjelasanmu? Saat aku sedang berlatih tadi, aku keluar ke taman untuk menghirup udara segar. Lalu aku melihat seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan. Aku pun mendekatinya untuk memeriksa. Kemudian aku diserang oleh orang itu. Ketika aku sadar, aku sudah berada di dalam rumah ini. Menurut pengamatanku, Nona Liu meninggal karena kehilangan darah berlebihan di leher. Namun tidak ada tanda-tanda perlawanan. Dari sini terlihat bahwa dia dibunuh saat dalam keadaan pingsan. Lukanya tidak rata, permukaannya tidak beraturan. Ada bekas robekan pada kulit dan daging. Senjata pembunuh seharusnya adalah jenis bergigi, bukan gunting yang ada di tanganku ini. Saat ini, baik orang maupun orang kotor dalam kesulitan. Siapa lagi yang bukan kamu? Apa yang Anda tunggu oleh Universitas Peking? Cepatlah si pembunuh untukku. Tunggu sampai. Ya. Susie. Anakku swear.太尉，今日宾客皆有嫌疑，劳请太尉封锁全府，本官要一一审问。
Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Kalau begitu, katakan aku, lain kali akan dibunuh olehku. Kenapa harus membunuhnya? Dia tidak sakit. Saya melihat dokter dengan cepat belajar tentang cuaca. Dalam keadaan terpaksa, dia mencuri gelang tangan Nyonya. Namun, dia tertangkap olehnya. Dia bilang dia menganggap kita barang milik pelacuran. Beberapa hari lagi, dia akan menjualmu ke pelacuran. Nyonya, tolong ampunilah saya. Nyonya, tolong ampunilah saya. Saya tidak ingin masuk ke pelacuran. Nyonya, keluar dari hidup saya. Itulah mengapa saya membunuhnya. Begitulah adanya. Keluarga lain di Nanshang juga dapat diformalkan. Fuling tidak berbohong. Itu benar-benar kemalangan. Baru saja pergi dalam 8 hari. Sekarang Swear. Cinta yang tersisa di pulau. Baru saja keluar dari penjara. Harus berkumpul. Ini untuk apa? Api mengusir kesialan, pertanda baik datang. Daun willow melambai lembut. Kesialan pergi, yang baik datang. Terima kasih, Tuan Pei, telah membiarkan saya memilih kembali dari dunia ini. Luka yang ditimbulkan oleh bilah tajam adalah, Fuling memang mengaku seperti itu. Mayat yang saya periksa tidak pernah salah. Luka itu disebabkan oleh senjata tajam bergigi, karena dia sudah mengaku semuanya. Tidak ada alasan untuk menyembunyikan lagi. Keluar. Saya rasa pelakunya ada orang lain. Apa yang kalian katakan masuk akal, tapi kenapa dia berbohong? Siapa pembunuhnya? Adalah siapapun. Ya, kami berteman dari Fuling. Dia mendorong kita untuk melihatnya. Oh, Bibi, kamu adalah ibu Fuling. Ya ampun. Duduklah. Bibi, rumahmu bersih. Yang biasanya merawat Anda. Saya seorang teman dari saya yang Fuling. Teman? Apakah Anda pria atau wanita? Siapa namanya? Itu pria besar. Siapa namanya? Oh, lihat ingatanku. Beruntung ada kalian, teman-teman. Kalau tidak, tubuh tua ini takkan bertahan sampai sekarang. Aku mengerti. Senjata pembunuh itu adalah gergaji panjang seperti ini. Gergaji panjang. Tapi pada hari pesta pernikahan, semua tamu sudah kami periksa. Tidak ada yang membawa senjata sama sekali. Hari itu aku sedang menghirup udara di taman. Melihat ada sosok seseorang. Ikat pinggangnya sangat istimewa. Aku sangat terkesan. Menggulung gigi-giginya. Melipatnya menjadi ikat pinggang dan disembunyikan di pinggang. Memang tidak pantas terlihat. Jadi begitu. Fuling hanyalah kambing hitam. Sedangkan pelaku sebenarnya adalah orang ini. Nenek, aku datang menjengukmu. Nenek. Liu Mansue memang benar kau yang membunuhnya.
Akhirnya aku yang lalai juga. Bagaimana kau membunuh Liu Mansui? Di wasiat dari Fuling, Liu Mansui, aku pun datang ke sini. Kasus ini bisa kamu selesaikan sendiri. Mengapa harus melibatkan Fuling? Jejak kaki di bawah jendela adalah jejak yang sengaja kami tinggalkan. Tujuannya agar Fuling mengaku setelah kejadian. Tak disangka, jejak itu kamu temukan. Saya akan memintanya. Apa hubungan Anda dengan Fuling? Dia bersedia menyalahkan Anda sendiri. Hanya orang miskin yang simpatik. Oh. Jadi, Anda mengancam untuk menjadi kaki tangan Anda. Bukan ancaman. Ini transaksi. Fuling adalah pembantu mas kawin dari keluarga Liu. Dia adalah orang yang bisa mendekati Liu Mansui. Ibunya menderita penyakit serius. Saya berjanji padanya, selama dia bekerja sama dengan saya untuk menyelesaikan rencana, saya akan merawat ibunya. Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Sangat benar. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu seorang kusir tanpa pelindung. Kenapa harus membunuh Liu Mansui? Bukan orang Liu harus mati. Anak-anak Liu Mingyuan seumur hidupnya seperti ayahnya, bukan orang baik. Aku hanya menjalankan keadilan. Kalau bukan karena kalian menghalangi, pada hari pernikahan Liu Batanan, Liu Mi mengatakan kami telah terbunuh sejak lama. Kita. Tahukah Anda 20 tahun yang lalu, pertempuran antara dinasti Yu dan Jin kami? Pemahaman singkat tentang satu atau dua. Yang Yulin berkolusi dengan musuh dan memberontak melawan negara itu. Pada akhirnya, seluruh tentara dihapus. Ini bukanlah kebenaran. Seumur hidup berjuang di medan perang, setia membela negara. Wei Mingzhu dan Liu Mingyuan, dua orang hina ini, demi kepentingan sendiri mencoba berkhianat dan bersekongkol dengan musuh, menyebabkan seluruh pasukan keluarga yang dibantai oleh pemerintah. Wei Mingzhu. Wei Mingzhou adalah pasukan bergabung saya dengan Yun Jiwer. Yun Jiwer pertama kali terlibat membuat Wei Mingzhou merasa lebih kuat. Kami akan menemukan waktu yang tepat. Apakah Anda lelah? Wei Yunzhou mengira itu melawan hantu itu. Skema terjadi dan mati. Tongkat anjing ini dan Liu Mingyuan saling berkolusi. Hancurkan setia. Jenderal yang seumur hidup setia membela negara, justru mendapatkan nama buruk sebagai pengkhianat sepanjang masa. Sementara pengkhianat yang sebenarnya, justru dengan megahnya memimpin kemarahan istana. Dengan santai dan bahagia, aku berusaha keras mendekati mereka hanya untuk membalas dendam. Seluruh arwah yang Jiajun, membersihkan ketidakadilan. Ini aku di Wei Mingzhou. Fragmen baju besi diambil di tempat kematian. Saya bingung. Baju besi ini bukan prajurit biasa. Ternyata menjadi dari yang keluarga tentara. Pemberontakan tentara keluarga yang telah menjadi kasus yang berdebu. Jika Anda bukan putra Anda dapat menyingkirkan kejahatan Anda. Tuan Pei, apakah Anda tidak merasa kematian Liu Batian memiliki makna tertentu? Tuan Pei, apakah Anda tidak merasa kematian Liu Batian memiliki pelajaran yang bisa diambil? Katakan, mengapa harus membunuh Liu Batian? Itu karena dia pantas mati. Dia telah merampas banyak wanita dari rakyat. Sekarang dia bahkan mengincar adik perempuanku. Saya bertindak untuk keadilan. Apa hubunganmu dengan Liu Ye? Sebelum Liu Ye masuk ke rumah, dia adalah kekasihku. Dia dipaksa menikah oleh Liu Mingyuan. Ayah dan anak itu bukan binatang. Keduanya pantas mati. Termasuk kamu dan Suer. Apa hubungan Liu Ye dengan Luo Di? Kami semua adalah prajurit dari angkatan bersenjata keluarga yang datang bertemu bulan purnama, menikahi keluarga, nasib kematian. Aduh. Mengapa Tuan Pei hari ini ada waktu untuk melihatku? Siapa sebenarnya Ibu Liu ini? Suer benar-benar kekasihmu. Bukan Suer. Apakah mungkin Tuan Pei
3 hari yang lalu, Liu Taiwei Jenderal之女 Liu 刘 Liu 曼 Mansue 在大 dibunuh 婚之 pada 日 hari 被杀害。 pernikahannya. 我 Kami 们已 telah 抓获 menangkap 凶 pembunuh 手 Su Jing. 徐静。 Apakah Bibi Liu tahu Su Jing? Saya tidak tahu apa yang dikatakan Lord Fei. Dekat dengan rumah besar Liu, pembunuhan Liu Mingyuan, membunuh Liu Batanan, kematian Liu Mansu ini semua direncanakan oleh Anda. Karena kalian adalah keturunan pasukan keluarga yang... Tak heran kau, Tuan Pei. 20 tahun lalu pasukan keluarga yang difitnah berkhianat dan bersekutu dengan musuh. Semua dibunuh oleh pemerintah. Langit menjadi saksi. Pasukan keluarga yang semua adalah setia dan berani. Ini adalah karena Wei Mingzhao dan Liu Mingyuan lahir tidak sebaik. Karena nafsu pribadi kakak perempuan pertama. Menyiksa orang-orang setia dan baik. Apa yang kalian ceritakan sangat berbeda dengan desas-desus. Apa bukti kalian bahwa Liu Mingyuan adalah orang jahat? Dulu, jenderal yang menyerahkan peta formasi tentara Jin kepada Liu Mingyuan, mempercayakan dia untuk membawanya kembali ke istana dan meminta bantuan, dan peta formasi itu tertato di punggungnya. Lebih baik tugas kali ini aku serahkan padamu saja. Saya akan hidup sesuai dengan yang dipercayakan jenderal. Kata-kata seorang wanita cantik itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana menurutmu? Bulan telah dimulai. Keluarga Liu sedang dalam kesulitan. Pertama, Liu Batane terbunuh. Kemudian, Liu Mansue meninggal karena seorang wanita yang baru menikah. Tampaknya Liu Fu benar-benar memiliki rahasia yang tidak diketahui. Liu Mingyuan pasti terputus oleh seseorang. Jamur berdarah jatuh. Usia masih hilang. Bagaimana mungkin ada pasukan berat di sini? Apa yang akan ada di dalam? Ayo cepat. Pergi dan lihatlah. Apa ini? Mengapa semua pakaian Anda? Mengapa mereka mengubur begitu banyak bunga? Menilai dari gaya pakaian, tidak seperti pakaian menakutkan biasa. Rumah Liu hanya memiliki 2 selir. Setelah Liu Ye melarikan diri, hanya Hui Niang yang tersisa. Bagaimana dia bisa memakai begitu banyak? Ukuran dan model pakaian ini berbeda-beda. Sepertinya disiapkan untuk orang yang berbeda. Keluarga Liu pasti memiliki makam yang tidak diketahui orang. Ini adalah selir ke-17 dari kepala keluarga. Benar sekali. Kepala keluarga kita memang ditakdirkan untuk memiliki banyak istri. Pendeta bilang satu-satunya cara adalah mengundang dewa masuk ke rumah. Hanya dengan itu bisa menghancurkan perintah ini. Istri yang bisa. Seluruh selir kamar 15 sudah meninggal. Pakaian-pakaian ini semua berasal dari Yulai Cloth. Yulai Cloth. Yulai Cloth membuat pakaian khusus kelas atas, dan setiap pakaian memiliki tanda unik. Beberapa tamu yang terhormat, silakan masuk. Pelayan kecil meminta pemilik toko keluar. Ya, baik, tunggu sebentar. Tamu yang terhormat, ingin memesan pakaian apa? Kami datang untuk menanyakan tentang seseorang. Kami tidak berbohong. Privasi pelanggan harus dilindungi. Mohon pengertian Anda. Jika ada niat dalam menyelidiki kasus ini, maka akan ada hukuman yang sesuai. Ya, Tuan, saya ini orang yang bodoh. Tidak tahu apa yang ingin Tuan ketahui. Apakah Liu Taiwei pernah memesan beberapa pakaian di toko Anda? Liu Taiwei adalah pelanggan penting di sini. Setiap bulan dia datang untuk memesan sekelompok pakaian. Tapi semuanya memiliki ukuran yang sama. Tidak,
Tidak, 尺码 ukuran itu 是 berbeda-beda. 大小不同的， Pakaian 这些衣 ini 物 semua berasal 都是出 darimu. 自你这儿。 Resmi. 正是， Liu Taiwei memiliki Ibu total 17 17 batu ginjal. Liu Liu Ye Ye ditangkap. Liu Kini Ye hanya Liu tersisa Hui Nu. Mengapa harus ada begitu banyak 需要 pakaian? 这么多衣物， Dan ukurannya pun tidak sama. Ini Sudah, benar sudah. atau tidak? Serakah Ditangkap. untuk disembuhkan. Ini adalah pin segar dari Bibi ke-15 tahun lalu. Hanya dia. Liu Yuning bangun. 床了。 Tunggu. Lu Sui, pergi dan tarik orang-orang itu terlebih dahulu. Pergi. Aku menutupi 2 orang yang tersisa. Ternyata gadis-gadis yang hilang dibuat 都 menjadi 被做 media 成了冻美 bergerak. 人。 Liu 这个 Mingyuan, 衣冠禽兽， bajingan berpakaian rapi, Nona Song. Liu 这个衣 Mingyuan, 冠禽兽， bajingan berpakaian rapi, Nona Song. Hahaha. Bagaimana menurutmu tentang Liu Mingyuan? Apakah para gadis cantikku ini sangat cantik? 是不是很美呀、 Menyakiti begitu banyak wanita secara seksual. Sungguh 简直 gila. 丧心病狂！ Menyakiti hahaha menyakiti salah. 残害！错！ Ini adalah penyergapan mereka. Wajah manusia pada akhirnya akan menua. Di 我在 masa-masa 他们 terindah 最美 mereka, 好的年华， Aku 将他们的 membekukan 容 wajah 颜 mereka. 定格。 Siapa yang tidak ingin memiliki wajah yang paling 最 indah? 美好的容颜， Adalah 是 saya yang 我 membantu 帮了 mereka. 他们。 Sungguh wajah manusia hati binatang. Tak ada obatnya. Wajah manusia hati binatang hahaha. Kamu tahu berapa banyak usaha yang saya 我为 curahkan 此 untukmu? 付出多少心血吗？ Lihat pakaian mereka. 不是， Lihat riasan mereka. Sungguh sangat indah. Bisa dikatakan karya seni yang unik di 独一无 dunia 二 ini. 的艺术品。 Hahaha pasti akan mengungkap keburukanmu. Di depan semua orang. Kalian para wanita tak berdosa ini. Mencari keadilan. Kau sudah sadar, 刘明远， Liu Mingyuan. Kau ingin melakukan apa? Jangan marah. Marah itu tidak 激 baik 动 untuk kulit. 会对皮肤不好。 Kau sebenarnya ingin melakukan apa padaku? Kau 你这么 begitu 美丽 cantik. 的模样， Sayang sekali jika tidak mengabadikannya. 那不可惜呀、 Kau benar-benar tidak punya kemanusiaan. Tak ada harapan. Hahaha. Tenang saja. Aku pasti akan menjadikanmu satu-satunya orang timur laut di dunia ini. 动美人， Menjadi pekerjaan paling sempurna di tangan 最 saya. 完美的作品。 Aku 我会 akan 让 membuatmu 你的美 cantik. 丽 Momen 永 terindah 远 dalam 定 hidup 格 ini 在 akan 你 selalu 人生 dibukukan. 最美的瞬间。 Hahaha itu iblis. 就是恶魔！ Ini 马上 15 8月 Agustus. 15了，到 Lalu, 时候 aku akan membuatmu 将 cantik 你一 timur. 并做成冻美人。
Biarkan kamu selamanya tetap di 留在 istana 这 seni 伟 yang 大 hebat 的 ini. 艺术殿堂之中。 Haha. Hahaha. Di mana Susi? Belum kembali. Jaga tempat ini dengan ketat. Jangan biarkan siapapun mendekat. Dia pergi. Song 11 tidak akan ditemukan oleh pihak manapun, kan? Ayo pergi. Nona Song. Nona Hui. Bagaimana kamu tahu aku sedang menyelidiki? Jangan tanya. Aku akan membawamu pergi dulu. Cepat. Tunggu. Kamu sudah lama tahu petunjuk ini. Benar. Kamu tahu Liu Mingyuan akan menjadikan selir menjadi perantara. Mengapa kamu masih tinggal di Liu Fu? Karena aku masih memiliki urusan yang belum selesai. Kamu ingin membunuh Liu Mingyuan. Kamu juga keturunan angkatan bersenjata Yang. Resmi. Beberapa hari lagi adalah hari purnama bulan Agustus. Saat itu, Liu Mingyuan akan mengadakan upacara peringatan untuk Domeiren dan membuat upacara. Mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan saya untuk membunuhnya. Tidak bisa kenapa. Membunuh Liu Mingyuan memang bisa membalas dendam untuk pasukan keluarga Yang, tapi tidak bisa membersihkan nama pasukan keluarga Yang. Saya punya kesempatan. Api langit dan Dewa Petir turun dari 5 arah. Api bumi dan Dewa Petir menurunkan iblis dan mengusir roh. Buanglah kejahatan dan keburukan, tanpa mematuhi perintah langit. Perintah merah membentuk wujud, segera seperti perintah hukum. Hukum tahu mengikuti alam, langit dan bumi tanpa batas. Waktunya untuk pergi yang baik telah tiba. Betapa tampannya Liu Ming. Kau adalah binatang buas yang menyamar sebagai manusia. Xiao 11. Kau adalah karya seni paling sempurna yang pernah kulihat. Keindahanmu pantas untuk dilestarikan. Hanya orang gila. Aku demi kepentinganku sendiri, tak segan merenggut kemanusiaan orang lain. Sungguh sangat keji. Ini adalah ramuan khusus yang kubuat untukmu. Aku yang akan meminumnya terlebih dahulu. Jangan takut. Tidak akan ada rasa sakit sama sekali. Cepat minumlah. Ini adalah langkah terakhirmu untuk menjadi keindahan abadi. Mari kita sambut keindahan abadi ini bersama-sama. Hahaha. Mari kita sambut keindahan abadi ini bersama-sama. Hahaha. Siapa itu? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalian tidak salah. Justru kami? Dasar bajingan. Seandainya tahu sejak awal, seharusnya aku menjadikanmu orang timur laut. Baiklah. Kau sudah tidak punya kesempatan lagi. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Hahaha. Hanya dengan kalian. Hahaha. Xuanzhen, cepat tangkap mereka semua untukku. Hari ini aku sudah menunggu terlalu lama. Kau berani mengkhianatiku juga. Pengkhianatan? 20 tahun lalu saat kau mengkhianati pasukan keluarga Yang. Pernahkah kau membayangkan hari ini? Benar, kami adalah para prajurit keluarga yang mati dengan ketidakadilan 20 tahun lalu. Para prajurit keluarga Yang, para keturunan hari ini.
Kami akan mengambil nyawamu, anjing, untuk membalas dendam bagi bayangan angkatan bersenjata yang telah mati. Hahaha, seperti semut-semut kecil. Tidak tahu diri. Ah. Ah, ah. Ah. Tunggu. Dia belum bisa mati. Saudara-saudara, saya tahu kematian Liu Mingyuan adalah sebuah kesalahan fatal. Selama 20 tahun ini, dia telah mengkhianati nyawa orang. Tangannya telah ternoda oleh darah jiwa pahlawan tentara keluarga yang tak terhitung. Namun hari ini, jika dia mati, kejahatan terhadap tentara keluarga yang akan sulit diungkap ke dunia. Liu Mingyuan, hari ini adalah saatnya kamu menebus dosa. Hahaha. Yang Yulian sudah meninggal. Debu mengendap. Bukti apa yang Anda miliki? Hahaha. 20 tahun yang lalu, jenderal yang akan menyampaikan murid formasi kerajaan Jin kepada Anda. Kalau tidak, Anda berpikir, mengapa saya bersedia melayani Anda orang tua? Meskipun jenderal yang meninggal, tapi jenderalnya yang terkenal Liu Fang mengambil mayat itu. Dan peta formasi wanita di punggungmu akan menjadi pedang tajam yang akan mengikatmu erat dalam pandangan hina sejarah. Inilah yang benar. Tangkap dia untukku. Cepat pergi, cepat. Cepat. Tuan Pei, kedatangan Anda sungguh tepat waktu. Huinang. Song 11 yang menyuruhku mencarimu. Pada malam purnama tanggal 15 bulan 8. Masih perlu bantuan Tuan. Ayo. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Gadis Song benar-benar pintar menggunakan taktik serangan dari dalam dan luar. Saya telah diberikan oleh orang tua saya. Lord Pei Song 11. Kebenaran dari kasus Liu Menxiang akhirnya terungkap. Kami tidak boleh kembali malam ini. Bersulang. Bersulang. Lord Bai ada di sini untuk menyambut Anda. Saya pikir itu adalah seorang pembunuh. Siapa yang menyangka mereka adalah sekelompok pembunuh? Nyonya Abu benar-benar turun hujan. Begitu deras. Salju ya. Tidak bisa lagi. Pangeran yang tahu segalanya. Dendam ini berlanjut bertahun-tahun. Merencanakan selama 20 tahun. Hanya untuk membalas dendam. Sayang sekali. Di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Meskipun ada awan gelap. Tetapi juga ada saat-saat langit cerah. Tuan Pei. Nyonya Hui dan yang lainnya. Bagaimana pemerintah akan menangani ini? Nyonya Hui, Tuan Pei memanggil. Setelah 5 hari, kalian akan dieksekusi dengan memasak. Terima kasih Tuan Pei telah memberitahu. Negara kami akan menghukum pelanggar hukum yang berat.
masalah kalian. Secara emosional bisa dipahami, tapi secara logika sulit diterima. Kalian benar-benar tidak menyesal. Liu Mingyuan bisa ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Semuanya berkat bantuan Tuan Pei dan Nona Song. Pasukan keluarga yang akhirnya mendapatkan keadilan. Kami juga tidak punya penyesalan lagi. Atas perintah Kaisar yang memerintah dengan mandat langit. Barat, Gunung Besarku, berperang dengan hari ini, membela ambisi Liu Mingyuan. Tentara keluarga yang disekat keluar. Orang yang loyal dan baik menderita jurang yang tidak putih. Ini adalah rasa malu yang hebat di negara ini. Dosa yang tidak dapat diterima. Dan Liu Mingyuan berkonspirasi untuk menutupi plotnya. Dia akan membunuh orang untuk membungkam mereka. Membunuh tidak bersalah. Tuhan tidak mengampuni. Setelah memeriksa, buktinya jelas. Mulai hari ini, semua orang keturunan Angkatan Darat Yang, semua diampuni dan tidak bersalah. Ditetapkan. Sebuah kasus aneh terjadi di perbatasan Barat Daya. Mari kita pergi ke sana. Ca-ca-ca. Ca-ca. Lompat-lompat-lompat. Lompat-lompat. Lompat. Lompat-lompat-lompat. Lompat-lompat-lompat. Lompat.